Rekor penjualan bek termahal Twente, tapi belum sepenuhnya terpakai di AS Roma. Berikut penjelasannya. Anas Salah-Eddin pindah dari FC Twente ke AS Roma pada bursa transfer musim dingin bulan Januari lalu. Meskipun PSV sang juara Liga Belanda awalnya menunjukkan minat, namun pilihan segera dibuat setelah Giallorossi mengajukan tawaran penting. Klub raksasa Italia itu membayar tidak kurang dari 8,5 juta euro untuk bek kiri tersebut, belum termasuk bonus yang diperlukan. Salah-Eddin telah memecahkan rekor FC Twente, yaitu bek termahal yang dijual. Meski memiliki ekspektasi tinggi, Salah-Eddin bukanlah pemain reguler bagi klub Roma dan ia hanya bermain beberapa menit. Salah-Eddin memainkan 29 pertandingan resmi untuk FC Twente pada awal musim ini, sebelum hengkang ke AS Roma. Dalam pertandingan tersebut ia mencetak 2 gol dan memberikan 2 assist. Ini memberinya total 2.235 menit bermain di tim utama FC Twente. Menit-menit bermain tersebut sangat kontras dengan waktu bermain yang diterimanya di AS Roma sejauh ini. Dengan jumlah itu hanya 153 menit. Pada tanggal 16 Februari ia melakoni debutnya untuk tim utama Roma dan langsung masuk dalam susunan pemain inti saat melawan Parma di Serie A. Dalam pertandingan tersebut, ia digantikan pada menit ke-78, yang mana sudah sekitar setengah dari total waktu bermainnya untuk Roma. Dalam 9 pertandingan terakhir Roma di Serie A, bek berusia 23 tahun itu belum bermain 1 menit pun. Selain itu, pada saat transfernya dari FC Twente, ia tidak dapat didaftarkan untuk Liga Eropa karena peraturan mengenai pemain baru. Roma tertarik dengan Emega. Menurut La Gazzetta dello Sport, klub Giallorossi sedang mencari seorang penyerang luka dari Udinese berada di posisi terdepan. Dan sementara itu ada pula nama Emanuele Emega dari Strasbourg yang juga populer disurvei oleh Giallorossi. Luka juga diikuti di Serie A, terutama oleh Milan dan Napoli. Namun, Emega menunjukkan kemampuannya selama musim lalu di Ligue 1 dengan mencetak 14 gol dan 3 assist dalam 27 penampilan. Negosiasi antara AS Roma dengan klub Portugal Benfica untuk Samuel Dahel dilanjutkan. Klub asal Portugal itu menawarkan mahar 12 juta euro untuk pembelian permanen bek kiri timnas U21 Swedia tersebut. Sementara Giallorossi meminta mahar 15 juta euro. Sang bek juga lebih memilih untuk bertahan di Portugal. Pembicaraan negosiasi terus berlangsung. Sumber, Lorenzo Pes temannya Biafora. Roma siap membayar sekitar 12-15 juta untuk Saelemaekers. Il Corriere dello Sport, Roma akan berusaha memperoleh mahar yang lebih rendah, sekitar 12-15 juta untuk Saelemaekers. Pengeluaran yang masih menjamin Milan meraih keuntungan modal yang signifikan mengingat Alexis ke Roma dengan pinjaman mahar. Fabrizio Romano, gelandang berusia 19 tahun Sergej Levak berencana meninggalkan AS Roma secara free pada akhir musim ini. Kontraknya habis dan beberapa klub Italia sudah mulai membuka pembicaraan. Ranieri jadi penasihat, Daniele De Rossi berpeluang latih AS Roma lagi. Roma, Berita1.com, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Italia. Daniele De Rossi dikabarkan berpeluang kembali menangani AS Roma, klub yang sangat lekat dengan perjalanan kariernya, kali ini dengan bimbingan dari sosok senior Claudio Ranieri. De Rossi sebelumnya menjabat sebagai pelatih Roma setelah menggantikan Jose Mourinho yang dipecat pada Januari tahun 2024. Namun masa kepemimpinannya berakhir singkat, tepatnya pada tanggal 18 September tahun 2024, setelah hasil yang belum memuaskan manajemen. Ia kemudian digantikan oleh Ivan Juric, yang juga hanya bertahan 2 bulan sebelum Ranieri mengambil alih. Penunjukan Ranieri memang bersifat jangka pendek. Ia dengan tegas menyatakan akan pensiun kembali usai musim 2024-2025 berakhir. Namun, Ranieri akan tetap masuk dalam jajaran pengurus Roma. Sejak saat itu, manajemen klub mulai mencari sosok pelatih tetap untuk musim mendatang. Kini, media Italia Tuttomercato Web melaporkan opsi mengejutkan. Daniele De Rossi bisa kembali melatih Roma, tetapi kali ini dengan Ranieri sebagai pembimbing di balik layar. Pendekatan ini dinilai bisa memberikan stabilitas sekaligus pengalaman kepada De Rossi dalam membangun kembali skuad serigala ibu kota. Sejak De Rossi didepak pada September tahun 2024, situasi internal Roma juga mengalami perubahan penting. CEO Roma,
Lina Soulou-Jou, mengundurkan diri hanya beberapa hari setelah pemecatan tersebut, seusai menuai kritik tajam dari media dan para tifosi. Selama masa kepemimpinannya, De Rossi mencatatkan 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan 7 kekalahan atau rata-rata 1,7 poin per pertandingan. Catatan yang sebenarnya tidak buruk, tetapi belum cukup untuk mengamankan posisinya saat itu. Kini, pertanyaannya adalah, apakah Daniele De Rossi bersedia mengambil risiko dan kembali ke klub yang sangat ia cintai, setelah sempat terbakar oleh keputusan manajemen sebelumnya. Terlebih sejak Januari tahun 2025, ia sudah memulai proyek pribadinya dengan membeli klub divisi bawah, Ostia Mare. Apakah AS Roma akan kembali mempercayakan tampuk kepelatihan kepada legenda mereka Daniele De Rossi? Atalanta menganggap Palestra tidak dapat dijual. Gisolfi telah mencatat nama talenta muda Atalanta, Marco Palestra, di buku catatannya. Namun bagi Atalanta dia dianggap sebagai anak emas dengan prospek pertumbuhan yang sama seperti Giorgio Scalvini. Pendek kata, sang dewi menaruh taruhannya yang besar pada permata mudanya dan tidak berniat mendengarkan tawaran apapun. Sampai hari ini, dia tidak dapat dijual untuk Atalanta. AS Roma tertarik datangkan bintang Brighton, ternyata segini mahar yang harus ditebus Roma. Roma menyatakan ketertarikannya kepada pemain muda asal Denmark Matt O'Reilly. Kini Matt O'Reilly bermain bersama Brighton. AS Roma pun terus berburu pemain muda untuk musim depan. Menurut TBR Football, Roma siap untuk melakukan tawaran untuk bintang Brighton, Matt O'Reilly, mahar Matt O'Reilly sekitar 30 juta euro. Matt O'Reilly pemain keturunan Denmark yang lahir di London pada tanggal 21 November tahun 2000. Ia memulai perjalanan kariernya bersama Fulham pada usia 8 tahun. O'Reilly merintis karirnya mulai dari level junior seperti Fulham U18 dan U21. Ia kemudian mendapat debut di tim senior Fulham kala menang 2-0 atas Wycombe Wanderers pada babak pertama Piala Liga Inggris pada tanggal 8 Agustus tahun 2017. O'Reilly kala itu berusia 16 tahun 8 bulan 18 hari dan menjadi debutan termuda keempat dalam sejarah Fulham setelah Harvey Elliott, Matthew Briggs, dan Ryan Sessegnon. Update foto terbaru dari grup. Jose Mourinho nampak terlihat baru saja mendarat di Bandara Fiumicino Roma pagi ini pukul 10.30 waktu Italia, menuju penerbangan ke Turki. Media langsung geger lagi nih, pasti bakalan banyak yang akan mengarang berita, tapi sepertinya ini hanyalah transit untuk kepentingan lain. Celih juga akan dikorbankan untuk FFP. Setelah bergabung dengan klub ibu kota pada tahun 2022, Celih telah melalui banyak pasang surut. Namun, khususnya pada musim ini, bek sayap asal Turki tersebut menemukan konsistensi yang tepat dan menjadi pemain penting dalam kesebelasan asuhan Claudio Ranieri. Menurut Il Messaggero, nilai pasar Celih kini telah meningkat pesat. Akibatnya, Roma mungkin memilih untuk mengorbankannya di musim panas untuk menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan guna mematuhi parameter FFP. Surat kabar itu menambahkan bahwa Fulham dan Besiktas sama-sama tertarik padanya. Roma kena denda 3.000 euro. Hari ke-37 Serie A berakhir dan, seperti biasa, Lega Serie A telah membuat keputusan resmi hakim olahraga melalui siaran pers. Dipesan selama pertandingan melawan Milan, Zeki Celih menerima kartu kuning keempatnya musim ini dan kini berisiko terkena skorsing. Hukuman berikutnya adalah diskualifikasi. Sanksi kartu kuning ke-8 untuk Gianluca Mancini dan Brian Cristante yang mendapat peringatan seperti pemain Turki tersebut selama pertandingan di Olimpico yang dimenangkan melawan Rossoneri. Denda sebesar 3.000 euro untuk Roma karena pendukungnya, selama pertandingan, melemparkan petasan dan bom asap ke dalam area permainan. Sanksi dikurangi berdasarkan pasal 29, paragraf 1, huruf B CGS.